Oase di gurun panas, salah seorang kenalan saya usianya belum sampai 50 tahun tapi asetnya sudah mencapai 13 digit rupiah. Pasti dia masuk daftar nama pengusaha terkaya, deh, tapi saya tidak akan membicarakan dia, saya hanya ingin bahas caranya berbisnis yang tajam dalam bertindak. Salah satu pemahaman kami yang senada yaitu BUMnisasi memukul pengusaha swasta dan Departemen Keuangan kebijakannya tidak mendukung pengusaha. Ini cocok banget deh, kami berdua sependapat. Bedanya dia dengan saya dalam menjalankan bisnis, dia lebih pintar. Sejak awal kebijakan BUMnisasi mulai dijalankan oleh Kabinet Kerja, dia buang usaha kelas menengahnya dan hanya main di kelas atas dan kelas bawah. Tidak main di tengah, dan dia benar, bisnis kelas atas tidak terganggu dan bisnis kelas bawah juga tidak terganggu, itulah bedanya dia dengan saya. Saya bertahan di tengah dan hanya tengok-tengok sana-sini, akibatnya saya kejepit di tengah sekarang. Sementara dia sama sekali tidak ada masalah, bahkan naik revenue dan profitnya. Karena ketika bisnis menengah turun ke bawah, dia sudah tunggu di bawah. McDonald's, KFC, itu contoh bisnis yang menarget kelas atas dan tengah turun omsetnya. Saat ini, di sisi lain, warteg meningkat karena yang strata B yang biasa ke KFC turun ke C jadi makan ke warteg. Nah, rekan saya ini juga sudah menunggu di kelas warteg tersebut dengan 400 outlet dibangun 2 tahun terakhir. Ini salah satu mainan barunya yang sangat menarik. Karena itu saya katakan dia pintar sekali, bahkan dia siap IPO. Saya kaget ada bisnis makanan kelas C akan IPO dengan nilai kapitalisasi 4 triliun rupiah. Kapan IPO? Tanya saya. Rencananya tahun 2020 Mas. Jawabnya, kenapa harus nunggu sampai 2020? Tanya saya lagi. Karena tahun ini rasanya BJ crash deh. Jatuh ke level 20 hingga 30% lebih rendah dari nilai sekarang. Saya kerasa banget saat ini, katanya lagi. Faktanya memang tiap hari rasanya pihak asing buang 1 triliun rupiah saham per hari, bahkan lalu keluar beli dolar dan parkir dana keluar Indonesia. Lihat saja pasangannya dengan saham yaitu currency, dolar terhadap rupiah terus naik karena dana asing mulai keluar dari BJ. Saya pikir mereka melihat sesuatu di pasar Indonesia, di tanda-tanda zaman. Tanda kedua saat ini inflasi rendah karena tidak ada spending, belanja berkurang. Inflasi rendah itu berbahaya, dia lalu memberi contoh bahwa tahun 1929, Amerika mengalami hal yang sama yaitu inflasi rendah dan uang kering sehingga terjadi Great Depression. Persis awal muasalnya seperti keadaan saat ini, jadi jangan senang dulu inflasi rendah. Inilah ketidakpahaman pengelolaan sektor ekonomi negara kita ini, hanya menurut saya, dia melanjutkan narasinya, kita nggak jatuh banget seperti Great Depression, paling hanya akan terkoreksi dalam 20 hingga 30% ekonomi kontraksinya turun termasuk naiknya dolar terhadap rupiah di atas 14.000, ini yang saya tidak tahu, akan dimanfaatkan untuk menggoyang pemerintahan atau tidak, akan dipolitisasi atau tidak, saya bukan politikus. Saya tidak tahu, ini bisa membuat instability di negara yang membuat bisnis semakin turun, lalu dia memperkirakan bahwa tahun ini kelas strata ekonomi B akan rontok dan akan terlihat di bisnis kelas B juga, kelas C bertambah pasarnya walau strata ekonomi C turun ke D tapi tidak banyak. Kelas C akan gemuk, karena itu dia akan menunggu di sana, ketika 2020 ekonomi mengalami anomali, dia akan IPO, exit sebagian, kembalikan investasi. Kembalikan capex. Sekarang dia sedang jor-joran membangun SDM dan merapikan supply chain-nya. Kalau Mas, main retail ya kata Ketut, tanyanya kemudian. Ketut adalah teman kami yang mengenalkan saya ke dia. Iya Mas, saya mulai beli-beli aset, properti. Hah, nggak salah main properti. Ini pasar masih semulloh Mas, di properti, pilih-pilih loh, kalau mau beli aset properti. Karena 3 tahun ini pembangunan sektor properti jualannya sulit, pembeli tahan beli semua, juga pinjaman perumahan dari bank tidak banyak. Iya, benar, saya setuju tapi ini saat masuk yang pas, kata saya berargumen, sektor bisnis banyak yang rusak seperti oil and gas, tambang, properti, otomotif. Makanya banyak jaminan aset rumah tahun ini pada mau dilepas semua. Dan di ban, yang namanya lelang sudah seabrek-abrek barangnya, ban pilih haircut dan lepas seharga utang pokok sudah. Seneng banget ada yang nutup beli aset bermasalah tersebut, lanjut saya. Kemudian saya memperlihatkan beberapa list jualan aset atau rumah dari daftar bank, semuanya must go, ekonomi suram di kelas menengah dan membuat gagal bayar jaminan.
Rumah disita lalu dilelang ban dan itu banyak terjadi, ketika jaminan dilelang dan nggak ada yang ambil juga, itu realita lapangan. Jadi saya pikir inilah waktu yang tepat untuk membeli, beneran, bayangkan rumah tipe BTN 300 jutaan harga pasaran, hanya dijual 100 jutaan, lokasi bagus. Saya sekarang mulai kumpulin aset tersebut, tahan 2-4 tahun bisa double, bahkan bisa balik ke harga 300 juta alias 200%. Ini momen yang gak akan kembali lagi, matanya menatap daftar rumah lelang sitaan. Ban yang saya serahkan kepadanya, lalu dia pun mengangguk-angguk, saya tidak tahu isi kepalanya apa dengan informasi yang saya berikan, yang jelas rokok Jepang lintingan kecil sudah dia sulut batang ketiga hanya dalam 10 menit. Saya lihat dia memandang deretan alamat lokasi, luasan tanah, harga pasaran dan harga akuisisi yang ditawarkan hanya 30 hingga 50% di bawah harga pasar, dan daftar itu ada ribuan di seluruh Indonesia, padahal itu baru 2 bank. Saya nggak tahu bank lainnya. Saya juga nggak tahu isi kepala sahabat yang membaca, ini peluang atau ancaman. Industri manufaktur untuk nilai tambah komoditas hanya memberikan kontribusi 8%.